Sore hari ini saya akan menyampaikan homili tentang menjadi hamba. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda, kaum remaja, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kata hamba dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti. Pertama, hamba bisa berarti abdi. Kedua, hamba bisa berarti pelayan. Dan ketiga, hamba bisa berarti orang bawahan. Nah, pertanyaan saya, siapa di antara Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang ingin menjadi hamba? Ada enggak? Mungkin dalam keseharian kalian adalah pemimpin perusahaan, bos, direktur, wakil direktur, kepala bagian, kepala divisi, dan sebutan-sebutan lainnya. Tapi jika itu ada pada Anda, dan apapun jabatan yang Anda miliki, pertanyaan saya, adakah di antara kalian yang mau menjadi hamba? Ternyata hampir tidak ada menunjukkan tanda-tanda bahwa umat yang hadir di sini mau menjadi hamba. Padahal Bapak, Ibu, saudara-saudari, sadar atau tidak, suka atau tidak, mau atau tidak mau, Anda dan saya tanpa kecuali adalah hamba. Maka aneh kalau tidak mau menjadi hamba. Lantas kalau kita ini hamba, siapa Tuhan kita? Kalau kita masing-masing adalah hamba, kita punya Tuhan. Yaitu Kristus. Oleh karena itu, Injil hari ini merupakan gabungan dari dua perikop. Lukas 17, perikop yang pertama ayat 5 sampai dengan ayat 6. Digabung dengan ayat 7 sampai dengan 10. Nah, ayat 7 sampai dengan 10 itu satu perikop yang diberi judul Tuan dan Hamba. Maka pada sore hari ini, saudara-saudari, saya ajak untuk merenungkan tentang hakikat diri kita yang adalah seorang hamba. Adalah Rasul Paulus yang dalam suratnya kepada jemaat di Kolose bab 3 ayat 24 mengingatkan kita akan jati diri kita. Ingat ya, Kolose bab 3 ayat 24. Paulus menulis begini, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya.
Barangkali kita jarang menemukan ayat ini. Tapi pada sore hari ini, pada hari ini kita diajak untuk melihat, untuk menyadari diri kita yang adalah hamba. Apapun jabatan profesional dalam keseharian Anda, tapi di hadapan Kristus kita semua hamba. Dan Kristus adalah Tuhan kita semua. Kalau kita lihat hakikat ini, semangat ini juga dimiliki oleh para rasul. Contoh, Paulus. Ketika menulis surat kepada jemaat di Roma, bab 1, di ayat 1, ia menulis begini, dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. Jadi Paulus memberi contoh, dia sadar dirinya adalah hamba Kristus Yesus. Contoh lain, kesadaran itu juga dimiliki oleh rasul lain yang juga menulis surat, Rasul Petrus. Dalam surat yang kedua, Rasul Petrus, bab 1 ayat 1, Petrus menulis begini, dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Paulus dan Petrus memberikan contoh bahwa mereka di hadapan Kristus adalah hamba. Dan kita semua juga adalah hamba di hadapan Kristus. Lantas apa yang mesti kita sadari dalam hidup kita sebagai hamba Kristus? Yang pertama, sebagai hamba kita hanya melakukan apa yang ditugaskan oleh Tuhan kita. Seperti yang diajarkan dalam Injil tadi, Lukas bab 17 ayat 10. Bunyinya, saya ulangi lagi. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, yang mesti kita lakukan. Apa yang ditugaskan kepada kita. Dan kalau Tuhan kita menugaskan kepada kita, itu berarti kita dipercaya untuk melakukan sesuatu yang ditugaskan kepada kita. Seperti yang pernah dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Dalam 1 Korintus bab 4, ayat 1 dan 2,
Paulus minta supaya jati diri dia jangan dilupakan. Bunyinya demikian. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah. Jadi kata hamba ia padankan, ia sejajarkan dengan kata pelayan. Maka dari hamba dia beralih ke kata pelayan, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang mesti kita lakukan sebagai hamba-hamba Kristus? Melakukan apa yang Kristus percayakan kepada kita. Kita lakukan dengan segenap hati kita. Sebagai orang-orang yang dipercaya. Dipercaya sebagai istri, dipercaya sebagai suami, dipercaya sebagai ketua lingkungan, dipercaya sebagai koordinator wilayah, dipercaya sebagai pengurus ini, pengurus itu. Semua itu dipercayakan kepada kita masing-masing. Bahkan tanpa status, tanpa jabatan tertentu, Tuhan kita juga mempercayakan tugas yang harus kita lakukan. Dengan status sebagai orang yang dipercaya. Ini yang pertama Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, sebagai hamba yang hanya melakukan apa yang Tuhan percayakan, Tuhan tugaskan kepada kita. Tidak menjadi kecewa jika suatu saat Tuhan tidak memberikan apresiasi, tidak memberikan pujian, tidak mengatakan terima kasih. Padahal kita sudah melakukan apa yang ditugaskan kepada kita. Maka dalam Injil tadi dikatakan demikian. Ketika Tuhan itu sudah menyuruh hambanya untuk melakukan ini, melakukan itu, menyiapkan makan dan minum, sampai semua siap di meja, dan setelah Tuhan itu selesai makan dan minum, baru boleh makan, dan seterusnya. Lalu dikatakan, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu. Tuhan itu mungkin dan bisa dipastikan tidak mengatakan, terima kasih ya, lu sudah nyiapkan makan dan minum untuk saya. Tapi sebagai hamba, dia tidak akan kecewa. Dia tidak akan menggerutu bahwa sudah mengerjakan ini, mengerjakan itu, tapi Tuhan tidak bilang say thank you, tidak bilang terima kasih, tidak memberikan apresiasi. Sebagai hamba, ia hanya melakukan apa
yang ditugaskan kepadanya. Dia tidak menuntut apa-apa. Dia tidak akan kemudian berhenti kerja hanya karena Tuhan tidak bilang terima kasih. Tetapi kalau suatu saat menyampaikan terima kasih, itu adalah belas kasih Allah. Bukan sebagai hak yang harus diterima. Karena itu saya ingat akan kata-kata Santo Yohanes dari Salib. Dia pernah memberikan nasihat kepada para Karmelit muda. Begini, anggaplah sebagai belas kasih Allah bahwa suatu saat seseorang memberikan pujian kepadamu. Karena sesungguhnya engkau tidak berhak mendapatkan pujian dari siapapun. Jadi kalau suatu saat ada orang bilang terima kasih, memberikan pujian, memberikan apresiasi, memberikan afirmasi, itu adalah belas kasih Allah. Bukan hak yang harus dituntut dari orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, inilah dua hal yang menurut saya perlu kita sadari bersama. Bahwa di hadapan Kristus kita adalah hamba yang mau melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, karena dengan dipercaya itu berarti kita diperhitungkan, kita dipandang punya kesanggupan dan kemauan serta kemampuan untuk melakukan itu. Dan yang kedua, sebagai hamba-hamba Kristus, kita siap sedia untuk tidak mendapatkan pujian dari siapapun. Dan kalaupun tidak ada pujian, tidak mengurangi apa yang sudah kita lakukan. Sebagai hamba yang mau menjadi pelayan di hadapan Tuhan kita, yakni Kristus. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita hayati panggilan kita masing-masing menjadi hamba Kristus.